warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Almadillah, NPM 1920-147, akan menjelaskan tentang konsep sistem dinamik. Apa itu sistem dinamik? Sistem dinamik adalah pendekatan berbantuan komputer untuk analisis dan desain kebijakan. Ini berlaku untuk masalah-masalah dinamis yang timbul dalam sistem sosial, manajerial, ekonomi, atau ekologis yang kompleks secara harfiah. Sistem dinamik yang dicirikan oleh saling ketergantungan, interaksi timbal balik, umpan balik, informasi, dan kausalitas sekunder. Bagaimana pendekatan dalam sistem dinamik? Pendekatan ini dimulai dengan definisikan masalah secara dinamik, mulai melalui pemetaan dan tahap pemodelan, hingga langkah-langkah untuk membangun kepercayaan terhadap model dan implikasi kebijakannya. Pemodelan dan simulasi. Bagaimana pemodelan dan simulasi dalam sistem dinamik? Secara sistematis atau matematis, struktur dasar model simulasi komputer sistem dinamik formal adalah sistem persamaan diferensial atau integral. Orde satu yang digabungkan tidak linier. Simulasi sistem seperti itu mudah dilakukan dengan mempartisi waktu simulasi menjadi interval diskrit panjang dt dan melangkah. Sistem mulai waktu 1 dt pada satu waktu. Berpikir umpan balik. Secara konseptual, konsep umpan balik adalah inti dari pendekatan sistem dinamik. Diagram loop, umpan balik informasi, dan kausalitas melingkar adalah alat untuk konseptualisasi struktur sistem yang kompleks dan untuk mengkomunikasikan wawasan berbasis model. Lingkaran dominasi dan nonlinear. Konsep loop yang mendasari umpan balik dan kausalitas sirkuler dengan sendirinya tidak cukup, namun kekuatan penjelas dan wawasan pemaham umpan balik juga bertumpu pada gagasan struktur aktif dan dominasi loop. Sudut pandang endogen. Konsep perubahan endogen merupakan hal mendasar dalam pendekatan sistem dinamik. Ini menentukan aspek formulasi model. Gangguan eksogen paling banyak dilihat sebagai pemicu perilaku sistem. Penyebabnya terkandung dalam struktur sistem itu sendiri. Model dinamika sistem. Model adalah suatu abstraksi dari dunia nyata yang disederhanakan sehingga hanya parameter-parameter dan variabel-variabel yang penting saja yang muncul dalam bentuknya. Sebuah model dapat mencerminkan atau mengabstraksi dari sebuah objek, proses, situasi, atau sistem. Salah satu metode pendekatan sistem adalah dengan menggunakan model matematika. Model-model yang digunakan dalam pemecahan masalah dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram, tabel matrik, dan bentuk lain seperti diagram gambar, tabel matrik, dan bentuk lain seperti diagram pengulangan sebab akibat yang merupakan model yang menekankan pada pertimbangan kompleksitas dinamis dari sistem. Model ini menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel-variabel yang bersangkutan dalam bentuk garis lengkung untuk menghubungkan mana yang merupakan variabel penyebab dan mana yang merupakan variabel akibat. Pendekatan sistem dengan model CLD atau Causal Loop Diagram. Model CLD adalah model yang banyak digunakan dalam pemecahan masalah dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas dinamis dari sistem atau untuk mendukung pendekatan sistem dinamik. Model CLD menekankan perhatiannya kepada hubungan sebab akibat antar komponen. Sistem yang digambarkan dalam suatu diagram berupa garis lengkung yang berujung tanda panah yang menghubungkan antara komponen sistem yang satu dengan yang lainnya. Ujung panah dibubuhi tanda huruf S plus yang menandakan bahwa jika komponen yang mempengaruhi atau sebagai penyebabnya berubah atau meningkat, maka komponen yang dipengaruhinya akan berubah atau meningkat juga. Dan tanda huruf O dalam kurung min menandakan akibatnya berlawanan. Dengan pengertian, bila komponen yang mempengaruhi meningkat, maka komponen yang dipengaruhinya menurun. Lingkar umpan balik feedback loop tersebut menyatakan hubungan sebab akibat variabel-variabel yang melingkar, bukan menyatakan hubungan karena adanya korelasi-korelasi statistik. Pendekatan sistem dengan stock and flow diagram. Stock level dan flow rate digunakan dalam mempresentasikan aktivitas pada suatu lingkar umpan balik. Diagram ini merupakan dua jenis variabel yang disebut sebagai stock level dan flow rate.
Level menyatakan kondisi sistem pada setiap saat. Dalam kerekayasaan engineering, level sistem lebih dikenal sebagai state variable system. Level merupakan akumulasi di dalam sistem. Persamaan suatu variabel rate merupakan suatu struktur kebijaksanaan yang menjelaskan mengapa dan suatu keputusan dibuat berdasarkan pada informasi yang tersedia di dalam sistem. Rate ini salah satu-satunya variabel dalam model yang mempengaruhi level. Stock and flow diagram atau diagram alir merupakan penjabaran lebih rinci dari sistem yang sebelumnya yang ditunjukkan oleh causal loop diagram. Karena pada diagram ini memperhatikan pengaruh waktu terhadap keterkaitan antara variabel sehingga nantinya setiap variabel mampu menunjukkan hasil akumulasi. Untuk variabel level, variabel yang merupakan laju aktivitas setiap periode waktu disebut dengan rate. Implementasi model dinamika sistem. Contoh implementasi model dinamika sistem adalah perencanaan kapasitas produksi di PT Kasin Malang. Perusahaan di bidang industri dengan produk yang dihasilkan berupa fluid nabati, jenis box and sol. Model dan simulasi sistem dinamik ini mempermudah perusahaan dalam merencanakan kapasitas produksi dengan melihat variabel yang berinteraksi dan berpengaruh di dalam merencanakan kapasitas produksi dengan melihat variabel yang merencanakan kapasitas produksi dengan melihat variabel yang berinteraksi dan berpengaruh di dalam sistem produksi perusahaan, di mana salah satunya adalah melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan yang berubah setiap periodenya. Sistem dinamik dalam memenuhi permintaan pelanggan yang berubah setiap periodenya. Sistem dinamik merupakan sebuah metodologi dan teknik pemodelan matematika untuk membingkai, memahami, dan mendiskusikan masalah yang kompleks. Metodologi sistem dinamika pada dasarnya menggunakan hubungan-hubungan sebab akibat kausal dalam menyusun model suatu sistem yang kompleks sebagai dasar mengenali dan memahami tingkah laku dinamis sistem. Kesimpulan, pemodelan dapat diartikan sebagai suatu perwakilan dari sebuah objek atau situasi aktual atau merupakan tiruan model dunia nyata yang dibuat virtual. Salah satu jenis model adalah model dinamis, di mana merupakan model yang dapat dikembangkan untuk menunjukkan perubahan overtime permintaan dan pasokan. Adapun prinsip untuk membuat model dinamika sistem antara lain satu keadaan yang diinginkan keadaannya sebenarnya terjadi harus dibedakan di dalam model. Yang kedua, adanya struktur stock and flow dalam kehidupan nyata harus direpresentasikan di dalam model. Pendekatan sistem dinamis dapat dengan model CLD, yaitu model yang banyak digunakan dalam pemecahan masalah dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas dinamis dengan sistem atau mendukung pendekatan sistem dinamik model CLD. Menekankan perhatiannya kepada hubungan sebab akibat antara komponen sistem yang digambarkan dalam suatu diagram berupa garis lengkung yang berujung tanda panah yang menghubungkan antara komponen sistem yang satu dengan yang lainnya, atau dengan stock and flow diagram yang merupakan penjabaran lebih rinci dari sistem yang sebelumnya yang ditunjukkan oleh causal loop diagram karena pada diagram ini memperhatikan pengaruh waktu terhadap keterkaitan antar variabel. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.